Baik, sudah masuk pertanyaan 1 dari kolom chat dari Anissa Nurzain. Kami akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari Devi Ramayani. Yang akan dijawab oleh Aulia Rahma. Fadil, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Devi Ramayani. Pertanyaannya, saya ingin bertanya tentang kewajiban suami. Di makalah tertulis bahwasannya jika suami hendak meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya. Yang ingin saya tanyakan, wasiat seperti apa yang dianjurkan dalam Islam? Dan bolehkah salah satu suami atau istri berwasiat kepada pasangannya supaya tidak menikah lagi? Jadi yang saya ketahui yaitu wasiat yang dianjurkan di dalam Islam itu adalah wasiat persoalan akidah. Misal contohnya pelihara iman, kehormatan, meningkatkan imannya dan sebagainya. Nah, setahu saya wasiat itu harus sesuai hukum Islam karena wasiat pun ada batasnya. Jadi misal istri yang meninggal, menurut saya maka tidak boleh karena kan boleh suami itu menikah lagi. Jangankan suami itu, jangankan sudah meninggal gitu. Saat istri masih hidup pun boleh nambah istri gitu asal disetujui. Mungkin itu saja sepemahaman saya. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Ibu dosen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Rahma sudah menjawab dan Devi Ramayani yang telah bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Hasna yang insya Allah akan saya coba jawab. Pertanyaannya adalah maksud dibolehkannya memukul istri yang disebutkan dalam pembahasan itu seperti apa? Lalu tolong jelaskan kembali mengenai harta bersama. Maksud mukul istri itu kan tadi ada di hak memberi pelajaran kepada istri. Jadi ketika istrinya durhaka kepada suami, maka tahapan dalam mengingatkan istri itu kan ada memberi nasihat, kemudian pisah ranjang. Kalau dua itu tidak mempan, maka suami diperbolehkan untuk memukul istri. Namun memukul itu pun ada batasannya, yang tidak menyakiti sehingga menyebabkan luka. Ya seperti itu. Kemudian tentang harta bersama itu harta yang diperoleh oleh suami istri ketika melangsungkan pernikahan. Contohnya kan kalau misalkan contohnya lah, kalau misalkan orang menikah kan biasanya suka ada hadiah-hadiah dari teman-teman gitu kan, hadiah yang banyak itu, misalkan perabotan atau apa, itu kan jadi harta bersama suami dan istri. Atau harta yang dibeli dari uang mereka berdua gitu. Jadi mereka beli itu sendiri, itu menjadi harta bersama mereka. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana, Hasno? Baik, Atika, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Nurzain. Pertanyaannya adalah, nafkah merupakan kewajiban suami. Lalu bagaimana jika suami justru tidak bisa memenuhi nafkah untuk keluarganya? Peran tersebut diambil alih oleh sang istri. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Pertanyaan dari Anissa Nurzain akan dijawab oleh Ayu Anissa. Kepada dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nurzen. Sebelumnya mohon maaf apabila saya salah, mohon koreksi. Jadi apabila selagi istri mendapatkan izin dari suami untuk boleh bekerja, maka diperbolehkan. Bahkan kalau suami tidak mencukupi kepenuhan istri, istri boleh meminta untuk cerai apabila suami itu tidak dapat memenuhi kebutuhan istri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Anissa yang sudah menjawab dan kepada Anissa Nurzen yang telah bertanya. Kemudian termin kedua yang ingin bertanya dari teman-teman, silahkan untuk unmute mikrofonnya. Sebelum termin kedua, boleh saya tambahin dulu ya? Baik, Bu. Kebetulan lagi pilek ini, jadi agak pusing sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik pada hari ini. Baik ya, mungkin saya sedikit menambahkan supaya nanti setelah ini diskusi kita akan lebih hidup ya. Yang pertama, mungkin yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tambahkan ya, tadi sudah cukup baik makalahnya. Ada beberapa hal yang saya tambahkan. Yang pertama itu adalah terkait dengan term Al-Quran yang berbicara masalah keluarga. Keluarga ini salah satu pembahasan yang banyak ya terdapat di dalam Al-Quran, memandang bahwa keluarga ini merupakan langkah awal untuk membangun masyarakat yang madani. Jadi sebuah masyarakat yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Islam yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pastinya dimulai dari sebuah keluarga dulu. Karena kan masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga. Jadi ketika keluarga sudah baik, kemudian kesananya untuk membentuk masyarakat yang baik itu jauh lebih mudah. Maka di dalam Islam itu sangat detail, ada peraturan-peraturan terkait dengan keluarga. Di dalam Islam ini ada beberapa term ya yang berbicara mengenai keluarga, dan ini ada bisa dilihat dari luas dan sempitnya ya. Jadi dari mulai perkara yang luas sampai yang sempit itu ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan keluarga. Misalnya di dalam Al-Qur'an ada penggunaan lafaz al-ahlun. Ahlun itu diartikan sebagai keluarga. Nah, tapi kalimat ahlun ini selain diartikan sebagai keluarga juga bisa bermakna sebuah masyarakat yang dibangun dari keluarga gitu ya. Seperti misalnya kalau kalimat ahlun yang bermakna keluarga, misalnya pada surat Al-Ahzab ayat 33, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ada kalimat ahlul bait di sini yang bermakna adalah keluarga ya, keluarganya Nabi. Nah, kemudian di dalam ayat yang lainnya juga disebutkan ahlun dengan makna qaryah atau sebuah masyarakat. Seperti misalnya surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu, dan kalaulah penduduk kota itu beriman, kalimat ahlunnya ahlal qura. Jadi penduduk ya. Ahlun bisa bermakna juga penduduk. Jadi ahlun ini bisa dimaknai orang-orang bukan hanya keluarga, tapi juga sekeliling keluarga ya. Sekitar keluarga itu juga bisa dikatakan keluarga. Kalau di dalam pemahaman di sini berarti ahlun itu adalah keluarga yang keluarga besar gitulah ya. Karena kan biasanya sebuah masyarakat itu dia berasal dari beberapa keluarga. Seperti misalnya kalau di kampung saya ini ya di Ujung Harapan, itu sebenarnya awalnya dari 3 keluarga besar. Makanya 3 keluarga besar ini kalau setiap tahun itu pasti ada haulnya tuh ya. Haul keluarga Anwar, haul keluarga Gani. Jadi ada dari 3 keluarga besar satu kampung akhirnya. Ya itu jadi keluarga besar. Ahlun diartikan sebagai keluarga besar yang bisa berupa masyarakat. Nah, kemudian dalam Al-Quran yang dalam ayat yang lain, kalimat keluarga itu dimaknai juga sebagai al-qurba. Misalnya ya dalam surat An-Nisa ayat 8, "Idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu
wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir pada pembagian oleh kerabat ulul kurba, ya, disebutnya ulul kurba atau kurba. Nah, kurba ini kalau dalam Al-Qur'an, dalam tafsir dimaknai yaitu keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan masih punya hak waris ya, meskipun ada juga yang kadang-kadang terhalang. Jadi kalau tadi ahlun itu lebih luas, nah sekarang ini sudah lebih mengerucut ya. Jadi keluarga yang masih punya kekerabatan dan sebagian masuk ke dalam ahli waris. Nah, kemudian ada lagi kalimat asyirah. Wa anzir ashiratakal aqrabin misalnya. Ini ada 3 kali dalam Al-Qur'an disebut, surat At-Taubah ayat 24, surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan Al-Mujadalah ayat 22. Nah, kalau asyirah ini adalah keluarga yang masih memiliki hubungan nasab ya, masih punya hubungan keturunan atau nasab. Jadi masih keluarga inti, kemudian keluarga yang di luarnya gitu ya. Itu namanya asyirah. Nah, yang paling dekat itu disebutnya sebagai arham dalam Al-Qur'an. Arham ini misalnya surat Al-Ahzab ayat 6 ya. Nah, kalau arham ini yaitu yang keluarga yang masih berada dalam kelompok asobah. Kalau asobah itu berarti dia lebih sangat kecil ya lingkupnya ya. Anak laki-laki kan, asobah anak laki-laki. Kemudian bapak ya, kalau nggak ada bapak kakek, ya paling jauh banget paman. Nah, ini disebutnya arham, jadi yang lingkungan paling kecil sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarga di dalam Al-Quran ini punya banyak tempat ya, bisa yang dari paling kecil sampai paling besar itu Al-Quran sudah membahas. Nah, kemudian kalau kita membahas keluarga di dalam Al-Quran juga ada beberapa kisah-kisah ya, terkait dengan contoh-contoh keluarga, baik kita keluarga yang baik di dalam Al-Quran maupun keluarga yang tidak baik. Kalau keluarga yang baik di dalam Al-Quran misalnya keluarga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya dengan para istrinya. Atau misalnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu digambarkan sebagai keluarga yang sangat barokah ya. Makanya kalau kita sholat itu kan kita diperintahkan berdoa wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita minta keberkahan, kita minta sholawat sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, berikan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada lagi keluarganya Imran. Nah, Nabi Imran ini tidak termasuk dalam 25 nabi ya, karena tidak disebutkan namanya secara jelas. Tapi disebutkan keluarganya, Ali, keluarga Imran. Nah, kalau kita lihat kenapa 3 keluarga ini masuk ke dalam Al-Quran, salah satunya adalah mereka memiliki konsep yang jelas dalam pernikahan. Maka suami istri itu, saya pernah bilang berkali-kali, itu adalah teamwork ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menikah dengan orang yang kita cintai, kita masuk aja, tapi kita harus jadi teamwork untuk membangun keluarga yang sakinah, dari sakinah mawaddah warahmah, yang punya konsep lah. Kalau Nabi Ibrahim di antara salah satu konsepnya yang kita tahu ya, bagaimana beliau itu selalu berdoa pada Allah. Kalian coba nanti lihat doa-doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu banyak doanya terkait keturunan. Bahkan salah satu langkah besar beliau itu adalah beliau memindahkan sebagian keturunannya di mana di sebuah wadi yang tidak ada tanah, yaitu Nabi Ismail dan istrinya dan ibunya ya Siti Hajar. Nah, itu alasannya ada dalam Al-Quran, yuqimus sholat, agar supaya mereka mendirikan sholat. Itu kan konsep kan, dari kecil sudah dididik seperti itu. Akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang beriman, yang soleh gitu ya, bahkan melahirkan para nabi. Atau misalnya kita lihat dari keluarga Imran, istrinya Imran Hanna, itu sejak dalam kandungan anaknya sudah dinazarkan. Di dalam ini nazar tuh mafibat nih muharraran fataqabbal. Dia berdoa supaya anaknya di dalam kandungan ini menjadi orang yang muharrar ya, orang yang beribadah, terbebas, membebaskan dirinya dan nah, ada juga keluarga yang tidak baik, suami istrinya tidak baik gitu ya. Dia tidak kompak dalam kebaikan, justru kompaknya dalam, contohnya keluarga Abu Lahab ya dengan istrinya Ummu Jamil.
Makanya saking kompaknya dalam keburukan itu sampai diistilahkan, digambarkan dalam Al-Quran, suaminya yang dibakar dan istrinya yang hamalatul hatab, yang membawa kayu bakarnya. Itu kan kompak, berarti kompak dalam keburukan. Nah, ada lagi kemudian contoh keluarga yang tidak kompak. Tidak kompak ya. Yang satu baik, yang satu buruk. Contohnya Asiyah yang menikahi Firaun, satu baik, satu buruk. Atau misalnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak baik. Itu yang seperti itu tidak bisa dijadikan keluarga yang baik. Makanya tidak disebutkan contohnya di dalam Al-Quran karena tidak kompak gitu ya. Nah, kemudian untuk sampai kepada kompak itu ya, untuk sampai kepada tujuan pernikahan itu kan untuk ketenangan ya, kemudian mawaddah, kemudian rahmah ya. Selain itu juga untuk beribadah pasti kalau kita lihat dari kisah-kisah yang sudah ada ya di dalam Al-Quran. Nah, istri, kalau kewajiban istri berarti haknya suami. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kewajiban suami itu sebenarnya terkait dengan nafkah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Salahnya kemudian para laki-laki ini seringkali menafsirkan ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi mereka itu fokusnya pada pemimpinnya gitu. Padahal qawwam ini bukan hanya bermakna pemimpin ya, qawwam ini kan maknanya kan banyak. Qawma itu maknanya bangun. Sehingga ada yang mengartikan qawwam ini adalah orang yang melindungi perempuan, orang yang memberikan segala sesuatunya kepada si perempuan. Makanya kalau kita lihat ayatnya secara jeli ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, kenapa laki-laki itu dijadikan qawwam? Karena dia punya keutamaan, punya kelebihan. Kelebihan apa? Pertama, kemudian juga kelebihan katanya sih ya, kalau kata mufasir laki-laki, mereka mengatakan otaknya lebih jalan. Menurut saya enggak juga lah, banyak perempuan lebih pintar juga. Kemudian wabima anfaqu min amwalihim. Kenapa? Karena mereka punya kewajiban menafkahkan kita dari harta mereka. Makanya tadi ada pertanyaan ya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri dia mencari nafkah? Kalau berdasarkan ayat tersebut ya tidak boleh lah. Kenapa? Karena yang bertugas mencari nafkah itu adalah siapa? Suaminya. Ya, kecuali misalnya si istrinya diizinkan untuk bekerja, tapi tetap kewajiban mencari nafkah itu adalah oleh si laki-lakinya. Kalau di Indonesia ini agak keliru ya, agak salah ya, dimana kadang-kadang begini. Kalau kita nanya yang di rumah itu yang masak siapa ya? Istri gitu ya, ibu. Yang beresin rumah istri, yang ngurusin anak istri, yang nyetrika istri, nyuci istri, kebanyakan istri kerjanya. Padahal kalau kita lihat dari ayatnya ya, berarti laki-laki itu harus menafkahi. Nafkah itu apa sih? Sandang, pangan, papan. Nah, sandang itu baju ya. Baju ya. Baju berarti kita tinggal pakai dong. Ya, masa sih kita nyuci dulu, nyetrika dulu, itu enggak sandang namanya. Kemudian pangan. Berarti kita kan tinggal makan dong. Kenapa kita harus masak dulu? Kadang-kadang belanja, nyari, muter-muter otak segala macam. Kemudian papan, berarti kan kita tinggal menikmati. Makanya kalau ada kalau orang yang tidak paham ya, mereka akan mengatakan Islam itu tidak memihak kepada perempuan katanya. Sangat menindas perempuan. Apalagi ada hadis misalnya yang mengatakan apabila seorang laki-laki ya, dia menginginkan perempuan, berhubungan dengan perempuan yang nggak mau, maka perempuan itu kan dilaknat sampai pagi. Ya. Nah, ini orang yang tidak paham akan mengatakan, oh kejam banget Islam. Kalau adalah perempuan yang melawan suami, ngomongnya rada keras, jutek gitu ya, itu dianggapnya nusyuz. Dan suami berhak loh untuk memukul perempuan. Kok kita jadi perempuan tuh kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan, ya kita kayak benda kalau begitu ya. Padahal Islam nggak seperti itu. Kenapa ada kewajiban perempuan mentaati? Kan kewajiban perempuan cuma dua ya. Kewajiban perempuan dua. Yang pertama itu adalah mentaati suami. Yang kedua adalah menjaga nama baik suami, baik itu hartanya maupun nama baiknya. Hartanya ini artinya kita mengelola harta suami dengan cara yang baik, tidak boleh boros. Kalau misalnya gini, sekarang kita tanya, misalnya ya, ibu-ibu kita lihat sekarang kerjaannya kan banyak banget ya. Nyapu, ngepel, ngurus anak, masak gitu ya. Kemudian suaminya juga misalnya gajinya nggak seberapa, dia dasarnya pada bolong-bolong, dia capek masak, kemudian ketika malam suaminya minta, dia kecapean, dia menolak, dilaknat sama malaikat, itu kan kejam banget kalau seperti itu.
Kenapa? Karena kan begini ya, karena kita perempuan dinafkahi, maka kita makan itu bukan kewajiban kita, masak. Masak itu kewajiban suami, kita tinggal makan. Baju yang trika, nyuci siapa suami suruh, kita tinggal pakai. Rumah dia suruh beresin, kita tinggal pakai. Pendidikan anak suami yang ngajarin, jangan siapa, jangan istrinya. Karena memang di dalam Al-Quran pun kisah-kisah yang ada itu kan sebenarnya terkait dengan pendidikan anak ya, itu kan kaitannya dengan bapak, bukan dengan kewajiban ibu. Mestinya kita itu ya nggak ngapa-ngapain. Kewajiban kita itu cuma dandan, kemudian kalau suami datang senyum ya kita melayani suami. Kalau kayak begitu baru dah tuh pas hadis yang mengatakan apabila perempuan tidak mau kemudian dilaknat sampai subuh ya oleh malaikat baru pas. Nah, jadi sebenarnya yang kesalahan itu bukan pada hukumnya ya, yang salah itu sebenarnya penerapan di Indonesia. Di mana kadang-kadang perempuan ini secara adat masih diperlakukan tidak adil. Contoh nih ya, satu yang tidak adil lagi. Di Indonesia itu sekarang banyak banget orang yang tidak melaksanakan kewajiban iddah perempuan. Kenapa seperti itu? Alasannya paling banyak nih. Alasannya adalah karena si perempuan ini harus kerja. Kenapa? Karena kan anak-anaknya nggak ada yang menafkahi. Ketika suaminya meninggal, dia nggak kerja. Siapa yang mau ngasih makan anak-anak saya gitu? Kalau dalam Islam itu kan kewajiban untuk menafkahi anak ketika suami meninggal kan jatuh ke keluarga si laki-laki. Tapi kan perempuan di Indonesia nggak seperti itu ya. Mereka tetap bekerja. Bahkan mungkin yang mirisnya lagi ya, setelah bercerai misalnya, cerai yang hidup ya, itu biasanya anak ikut ke ibu. Nah, yang nyari nafkah ibu juga. Itu kan pertanyaan tentang harta gono gini ya, atau pembagian harta. Apabila orang bercerai, jadi kalau di Indonesia itu ya, kalau orang bercerai, maka harta itu menjadi dibagi dua ya, karena dianggap sebagai harta bersama. Makanya nanti adik-adik kalau menikah itu sebelum menikah itu harus jelas tuh ya, harta saya yang saya bawa sebelum menikah itu apa saja, itu harus jelas. Kenapa? Karena kalau sudah menikah, maka hartanya itu dianggap sebagai harta bersama gitu ya. Meskipun yang kerja istrinya, atau misalnya meskipun yang kerja suaminya, istrinya di rumah aja. Tapi kan suami nggak mungkin bisa mendapatkan harta kalau tidak dibantu istri yang ngurus anak dan ngurus segala macamnya gitu ya. Sehingga tetap dianggapnya sebagai harta bersama, meskipun yang bekerja itu suaminya. Contoh ya, artis yang pernah ramai itu Sule, ketika dia bercerai dengan istrinya, itu ada suami dari istrinya itu, siapa namanya ya? Siapa sih nama istrinya, yang mantan istrinya Sule, nama suaminya, yang suka ribut minta warisan itu? Ya ada tuh ya, yang bapak tirinya Rizky Febian itu ya. Nah itu kan dia gono gini gitu ya. Dia bilang begini lah, tapi kan yang kerja Sule, istrinya di rumah aja ya. Tetap kalau di dalam negara ya, undang-undang negara, meskipun yang kerja suami aja, itu tetap harta yang didapat dalam pernikahan itu harus dibagi dua. Itu namanya harta gono gini. Cuman katanya sih waktu itu istrinya Sule sudah menyerahkan hartanya itu. Kalau ada perjanjian seperti itu mestinya bisa itu dibagi dua ya, harta Sule itu setengah istrinya, setengah di Sulenya. Jadi itu kalau dalam hukum negara seperti itu. Ya, jadi kalau yang harta istri milik istri, harta suami itu ya bersama-sama. Makanya kalau dalam suami lagi sayang ini ya, misalnya beli tanah gitu ya, beli rumah, itu kalau bisa pakai nama kalian, pakai nama ibu, pakai nama istri ya, jangan pakai nama suami. Sehingga nanti ketika dituntut di pengadilan, itu kan pasti ada pengadilan ya, nggak langsung dibagi dua, enggak, ada ininya, ada pengadilannya. Maka yang paling kuat itu adalah yang namanya atas nama siapa gitu ya. Itu kalau dalam negara seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada suami misalnya dia tidak bekerja, yang bekerja istrinya, kembali ke tadi ya. Di sini ada, kalau secara kewajiban tidak gugur kewajiban. Jadi suami itu tetap wajib hukumnya untuk mencari nafkah. Meskipun misalnya yang didapat tidak banyak. Kalau masalah penghasilan itu bukan urusan kita ya, itu urusan Allah. Rezeki itu Allah yang mengatur. Kalau suami kita memang bisa mencari harta banyak, lebih banyak penghasilan istrinya ya sudah, tapi dia harus tetap bekerja karena tidak gugur kewajiban nafkah dengan adanya istri yang bekerja. Nah, kemudian secara hukum agama, hartanya suami itu dia harus menafkahkan istrinya semampu dia. Tapi harta dari istrinya itu menjadi hak dari istrinya 100%. Jadi kalau istrinya mau memberikan,
itu dianggap sedekah. Kalau istrinya tidak mau memberikan, dia tidak boleh memaksa dan tidak boleh ngambil ya. Kalau istri kan boleh ngambil, misalnya suaminya pelit nih, kita ngambil berapa duit misalnya, seukuran keperluan kita lah, itu boleh. Kalau suami kita pelit, itu boleh kita nyolong duit dia ya, walaupun tanpa seizin dia. Nah, kalau istri itu tidak boleh diambil duitnya. Jadi kalau istri yang bekerja itu mendapatkan 2 pahala. Ada dalam sebuah hadis ya, di mana suatu ketika ada sebuah kisah nih, suatu ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud, itu namanya Zainab ya. Pulang dia dari pengajian, dia mendengarkan Rasulullah memerintahkan para perempuan untuk bersedekah. Gitu. Karena katanya yang paling banyak di neraka itu adalah para perempuan, katanya Rasulullah. Akhirnya pulang, dia ngomong sama suaminya gitu ya. Karena selama ini kan yang kerja itu istrinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu termasuk suami yang kurang bisa bekerja gitu ya. Karena makanya dia mengkhidmatkan diri dia kepada Nabi. Nah, si Zainab ini ngomong sama suaminya, coba kamu tanya Rasulullah, bisa nggak saya sedekah harta sama kamu? Kalau bisa, maka katanya saya akan tetap sedekah, tetap akan berikan ke kamu. Tapi kalau tidak, saya nggak akan berikan. Tapi si Abdullah bin Mas'ud ini malu nanya ke Nabi. Akhirnya dia yang datang sendiri ya. Ketika itu kebetulan Aisyah yang menerima. Ketika disampaikan oleh Aisyah, Nabi nanya dulu, siapa yang bertanya? Kata Aisyah, Zainab. Zainab siapa? Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah, katakan kepadanya bahwa baginya 2 pahala, yaitu pahala silaturahim dan pahala bersedekah. Nah, di sini para ahli hadis mengatakan ketika Nabi mengatakan siapa dia, Zainab siapa, Nabi ingin memastikan dulu, pengen tahu latar belakang keluarganya itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kewajiban nafkah itu tetap melekat pada laki-laki, meskipun si istrinya ini bisa bekerja. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak Setia. Wasiat suami itu seperti apa? Boleh nggak wasiat tidak boleh menikah lagi? Wasiat itu artinya nasihat ya. Nggak boleh wasiat warisan ya, kan ada dalilnya. Lah wasiat tanya ini, saya laki 2, saya sendiri perempuan. Berarti kan saya kebagian setengah, sedangkan adik saya dengan abang saya kebagian 1 gitu ya. Misalnya kata ibu saya begini, laki-laki bagiannya 1 hektar tanah, perempuan setengah gitu ya. Tapi ada wasiatnya. Ini wasiat rumah ini buat anak perempuan, soalnya dia kesian kebagian cuma setengah, itu nggak boleh. Jadi lah wasiat dari warisin nggak boleh. Wasiat dengan warisan double itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau wasiat misalnya ya, menasihati nanti kalau sudah nikah, kalau saya meninggal jangan nikah lagi ya, gitu ya. Tadi ada pertanyaan gitu, boleh atau tidak? Ya boleh aja kalau memang ada kebaikan di situ. Tapi itu tidak menjadi kewajiban buat suami untuk menaati wasiat gitu ya, karena tidak akan suaminya memang bisa kerjanya duitnya tuh nggak banyak gitu ya. Kamu kalau misalnya kamu nikah lagi, nanti kamu akan menyia-nyiakan anak kita. Itu istri ngeliat kebaikan di situ ya, boleh wasiat. Bahkan kalau menurut saya itu harus. Yang utama adalah mengurus anaknya. Tapi kalau suaminya tidak melakukan itu pun tidak apa-apa ya. Karena wasiat itu tidak sifatnya itu tidak seperti mengikat seperti warisan ya. Kemudian apa ini maksud mukul istri saat nusyus? Mana? Apa mukul istri saat nusyus? Gini ya. Kalau dipukul itu jangan diem aja ya. Kalau dipukul jangan diem aja. Yang kemarin lagi ramai itu siapa? Oki Stiana Dewi. Itu kalau laki-laki mukul itu kalian jangan diem aja. Coba diselesaikan, karena kalau laki-laki itu mukul perempuan, dia punya jiwanya sakit gitu ya. Orang tuh nggak akan memukul orang yang dia cintai, itu nggak akan. Jadi kalau ada laki-laki juga dia bakal baik, itu nggak akan, karena itu dia ada penyakit. Jiwanya itu sedang, mungkin dia inner child ya, dia pernah dipukul dulu, jadi emang harus diobati. Jadi jangan dibiarin. Dan begini, suami untuk anak-anak kita. Jadi kita jangan hidup sama orang yang kasar. Kenapa? Karena nanti anak kita akan kasar. Gitu juga sama kita. Jadi kita kalau jadi istri yang solehah itu jangan cuma sekedar mengharapkan keridhaan suami ya, tapi kita berniat bahwa
kita ingin anak-anak kita itu nanti soleha juga. Makanya kita itu jadi istri yang soleha supaya anak kita, kalau punya anak perempuan ya, anak kita yang perempuan ngelihat, oh ini ibunya begini loh. Ibu saya nggak suka keluar, coba deh kalian. Kalau yang ibunya rajin keluar, ibunya suka apa ya, ke mall misalnya, atau jalan-jalan, itu biasanya anaknya nggak betah di rumah. Tapi kalau yang anaknya ibunya di rumah aja, itu biasanya anaknya suka di rumah aja. Kalau yang ibunya ngomongnya lembut, itu biasanya anaknya ngomongnya lembut. Kalau yang ibunya sama itu biasanya anaknya nurut sama suami begitu. Jadi ibu itu role model buat anak perempuannya. Nah, biasanya anak laki serupa dengan ibunya, bisa mukanya, bisa perilakunya, gitu ya, bisa cara ngomongnya, bisa cara apanya, pokoknya gitu deh. Laki-laki itu suka nyari yang serupa dengan ibunya, karena dia nyaman setiap hari ketemu yang modelnya kayak begitu. Makanya kalau misalnya ibunya lembut sama cewek kasar, dia nggak akan suka. Makanya kalau kalian mau PDKT sama laki-laki, kalian lihat dulu lah keluarganya, ibunya kayak apa. Nah, kalian contek dah tuh ibunya. Kalau ibunya bicaranya begitu, kalian coba bicaranya begitu. Kalau misalnya ibunya suka masak apa, kalian tanya, ibu kamu suka masak apa gitu dia tanya. Nanti kamu belajar masakan itu yang serupa. Itu pasti laki-laki suka sama cewek kayak begitu. Begitupun laki-laki. Kalau laki-lakinya kasar, maka nanti anak laki-laki kita akan kasar sama perempuan. Kalau suami kita kasar, bapaknya kasar, maka nanti anak perempuan kita itu cenderung akan memilih suami yang kasar juga. Percaya deh, itu sudah dibuktikan secara ilmiah ya oleh para psikolog. Jadi anak perempuan yang suka melihat ibunya dipukul sama bapaknya, itu sebenarnya dalam hati ngomongnya begini, dalam hati nih ya, pokoknya saya kalau punya suami saya nggak mau tuh yang kayak bapak saya. Itu dalam hati dia ngomong begitu. Tapi entah kenapa ketika dia mencari laki-laki, dia itu lebih suka sama laki-laki yang keras. Kenapa begitu? Karena memang setiap hari yang dia lihat contohnya itu bapaknya yang kasar sama ibunya. Maka kalau kita membiarkan kita menikah dengan orang yang kasar, kesian nanti anak-anak kalian. Lebih baik pisah kalau kata saya, kalau memang si laki-laki ini itu suka mukul. Beda dengan nusyuz ya, nusyuz itu bukannya melegalisasi suami mukul istri, bukan. Nusyuz itu dilakukan untuk mendidik istri. Itu kan ada kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatu, itu ada ayatnya ya. Walati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan yang kamu khawatirkan mereka berbuat nusyuz, fa'izuhunna, nasihati dulu. Jadi nggak bisa langsung pukul, pertama nasihati. Kemudian wahjuruhunna, dipisah ranjang. Jadi biar supaya shock ya, dipisah ranjang, jangan ditegur dulu. Baru kalau memang tidak berubah juga wadribuhunna, baru dipukul. Wadribuhunna pun di sini mufasir sepakat ya, dorban ghairu mubarrahin, tidak boleh yang menyakiti di muka misalnya, yang kelihatan sama orang, atau yang sampai luka gitu, itu nggak boleh. Jadi pukulan itu sekedar buat shock aja. Ya seperti misalnya mukul pantat atau apa gitu ya. Nah itu boleh, tapi harus ada tahapannya ya. Kalau memang sudah dia didiemin, itu sudah apa namanya sudah sadar, itu nggak boleh mukul istri, zolim ya. Zolim memukul istri tanpa sebab. Nah kemudian apa yang dimaksud harta bersama tadi sudah ya, harta bersama itu harta yang didapat dari perkawinan. Jadi kalau sebelum perkawinan makanya harus jelas harta siapa. Jangan misalnya kita udah punya motor nih, kemudian pas nikah itu motor kita di aku jadi milik bersama, jangan ya. Jadi harus sudah jelas harta itu biasanya ada di perjanjian pernikahan pakai materai ya, kalau harta sebelum nikah. Nah kalau itu namanya harta bawaan. Kalau yang apa yang di luar pernikahan. Misalnya saya dapat warisan rumah dari orang tua, nah itu harta saya, harta bawaan. Nah kalau yang harta nikah itu yang didapat selama pernikahan, baik yang kerja suami atau yang kerja istri, maka nanti harus dibagi dua ya. Kalau menurut negara ya gitu. Kemudian nafkah adalah sudah tadi ya, nafkah kewajiban suami. Kayak mungkin itu dari saya ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, masih ada waktu. Ya baik, dari teman-teman apakah ada yang masih bertanya?
Baik ya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Maaf ini ya, mungkin saya muter-muter jelasinnya, ini kurang enak badan. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan penjelasannya. Baik, dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa ya, ditutup aja. Baik, jika tidak ada lagi, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Menikah merupakan ikatan sah dari dua insan yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah telah memberikan aturan-aturan bagi manusia dalam firman-Nya, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Hak istri merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seorang istri dari suaminya, di mana dalam Islam adalah salah satu upaya untuk mengangkat martabat kaum perempuan. Begitupun dengan suami. Suami memiliki hak untuk ditaati dan memberi pelajaran kepada istri. Kewajiban istri adalah memenuhi hak suami dengan menaatinya dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah dengan memberikan nafkah, tidak berbuat kasar, dan lain-lain. Mungkin sekian materi yang kelompok 4